Tahukah Anda bahwa sosok Muhammad Hatta tidak hanya dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, tapi juga sebagai seorang pemikir besar yang menanamkan ideologi mendalam tentang arah bangsa ini? Hatta adalah pribadi sederhana, jauh dari kesan mewah, tetapi pemikiran dan gagasannya begitu visioner. Ia percaya bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu gerbang menuju terciptanya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ideologi Hatta lahir dari pengamatannya terhadap penderitaan rakyat kecil yang hidup dalam ketidakadilan kolonial. Dari situlah ia berkesimpulan bahwa bangsa merdeka harus memberi ruang bagi rakyat sebagai pemilik sejati dari hasil kemerdekaan, bukan hanya segelintir golongan. Ideologi ini kemudian menjadi fondasi yang membentuk banyak kebijakan dasar bangsa Indonesia. Bagi Hatta, demokrasi tidak boleh dipandang hanya dari sisi politik semata. Demokrasi baginya bukan sekadar pesta pemilu atau suara mayoritas, tetapi sebuah sistem yang memastikan setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ia melihat demokrasi sebagai sarana untuk menyeimbangkan hak politik dan hak ekonomi rakyat. Menurutnya, rakyat tidak boleh hanya diberikan kebebasan memilih pemimpin, tetapi juga kebebasan untuk mendapatkan kesejahteraan. Demokrasi Hatta adalah demokrasi yang hidup dalam praktik sehari-hari, di mana suara rakyat bukan hanya terdengar di bilik suara, tetapi juga tercermin dalam kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan bersama. Dengan demikian, demokrasi yang ia bayangkan adalah demokrasi yang menyatu dengan keadilan sosial, bukan hanya slogan politik kosong. Konsep demokrasi ekonomi yang dikemukakan Hatta sangat menarik dan relevan hingga hari ini. Baginya, ekonomi tidak boleh dikuasai segelintir elit, apalagi pihak asing, sementara rakyat hanya menjadi buruh murah di negeri sendiri. Hatta menolak sistem kapitalisme yang menumpuk kekayaan di tangan sedikit orang, karena hal itu berlawanan dengan cita-cita kemerdekaan. Ia ingin membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana setiap warga memiliki kesempatan sama untuk mengembangkan usaha, bekerja, dan hidup layak. Menurut Hatta, demokrasi ekonomi adalah kunci bagi bangsa Indonesia agar benar-benar merdeka secara utuh, merdeka politik, merdeka budaya, dan merdeka ekonomi. Pandangan ini pula yang menjadi dasar dalam perumusan pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu gagasan paling terkenal dari Muhammad Hatta adalah koperasi. Ia melihat koperasi sebagai jalan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Koperasi menurut Hatta bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan sebuah gerakan moral yang menumbuhkan solidaritas, kebersamaan, dan kemandirian. Melalui koperasi, rakyat bisa saling menolong dan bekerja sama, sehingga tidak bergantung pada pemodal besar. Koperasi juga menjadi wadah agar keuntungan tidak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan dibagi adil untuk kepentingan bersama. Karena konsistensinya dalam memperjuangkan koperasi, Hatta kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hingga kini, koperasi tetap menjadi simbol ekonomi kerakyatan, meski tantangan zaman membuat perannya harus terus disesuaikan agar relevan bagi generasi modern. Hatta percaya bahwa keadilan sosial adalah inti dari kemerdekaan. Tanpa keadilan, kemerdekaan hanya akan menjadi milik segelintir orang. Ia menolak kesenjangan yang terlalu tajam antara si kaya dan si miskin, karena menurutnya hal itu bisa merusak persatuan bangsa. Pemikiran Hatta sangat jelas terlihat dalam pengaruhnya terhadap Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baginya, pembangunan tidak boleh diukur hanya dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar rakyat kecil bisa merasakan manfaatnya.
Inilah mengapa Hatta selalu menekankan pentingnya pemerataan, agar setiap orang punya kesempatan hidup layak tanpa terkecuali. Ideologi ini terus hidup sebagai pengingat bahwa tujuan bernegara adalah menciptakan masyarakat yang adil dalam segala aspek kehidupan. Meski telah lama wafat, ideologi Muhammad Hatta tetap relevan dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga sekarang. Semangat demokrasi, keadilan, dan ekonomi kerakyatan yang ia perjuangkan justru semakin penting di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Di era kapitalisme digital, di mana persaingan usaha semakin ketat, pemikiran Hatta tentang koperasi bisa menjadi alternatif untuk memperkuat ekonomi lokal. Begitu pula pandangannya tentang demokrasi ekonomi masih menjadi pegangan agar kebijakan negara tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan merata. Dengan memahami ideologi Hatta, kita bisa melihat arah pembangunan bangsa tidak hanya dari sisi modernisasi, tetapi juga dari sisi nilai dan prinsip yang melindungi rakyat kecil. Dari perjalanan pemikiran Muhammad Hatta, kita belajar bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bendera berkibar atau pemerintahan berdiri, tetapi tentang bagaimana rakyat bisa hidup dengan adil, makmur, dan berdaulat atas tanah airnya sendiri. Ideologi Hatta mengajarkan kita arti penting kebersamaan, gotong royong, serta keadilan sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai ini tetap menjadi fondasi yang tidak boleh dilupakan. Karena itulah, warisan ideologi Bung Hatta bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga petunjuk jalan untuk masa depan bangsa. Jika Anda setuju bahwa pemikiran Hatta masih penting bagi Indonesia hari ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah tokoh bangsa lainnya.